Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Senin 27 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Vincentius de Paul, seorang imam. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 9, ayat 46-50. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Selamat Profisiat bagi saudara-saudara, lembaga-lembaga, gereja, paroki yang hari ini pesta nama pelindung Santo Vincentius. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat situasi dan kondisi di sekitar kita, terutama di bidang politik kenegaraan, kita sering melihat dan mengalami bagaimana orang-orang berebut untuk menjadi yang terbesar, yang terkenal, yang paling dihormati oleh orang lain. Banyak orang bahkan rela membuang banyak uang untuk mendapatkan kehormatan dan kedudukan tinggi. Bahkan ada yang berani menjatuhkan saingannya demi kehebatan dan kedudukan yang lebih tinggi itu. Itulah situasi dunia di sekitar kita. Dalam sabda Tuhan hari ini, kita melihat bahwa para murid Yesus juga melakukan hal yang sama. Mereka berebut untuk menjadi yang terbesar di antara mereka. Mereka bertengkar untuk menduduki tempat yang paling terhormat, yang tertinggi. Semangat itulah yang ditentang oleh Yesus. Tuhan Yesus tidak berkenan para muridnya berlomba untuk mencari kedudukan yang tertinggi secara manusiawi. Maka ia membawa anak kecil dan minta para murid untuk memperhatikan nilai yang ia tekankan. Yang menyambut anak kecil ini menyambut aku, dan menyambut dia yang mengutus aku. Yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi yang terkecil dan melayani. Bagi Yesus menjadi besar adalah menjadi pelayan bagi orang lain, bagi sesamanya. Oleh karena itu para murid diminta untuk mendalami apa yang ia ajarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Semangat rendah hati, semangat menjadi kecil dan melayani, itulah semangat yang tampak pada Santo Vincentius yang hari ini kita peringati bersama. Ia rela menjadi kecil, menjadi pelayan bagi orang lain dan bagi sesama yang mengalami kekurangan dan penderitaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menjadi permenungan kita. Apakah kita mempunyai dan mengembangkan semangat melayani dalam hidup kita? Apakah kita menjadi pelayan bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, lingkungan, masyarakat, dan terutama bagi mereka yang kecil dan menderita?
Cinta adalah melayani, seperti Tuhan Yesus datang untuk melayani kita dan bahkan wafat untuk keselamatan kita semua. Marilah kita mohon agar kita pun diberi semangat untuk melayani dalam hidup kita. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, membaharui dunia menuju bahagia. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, padinya kuning melambai, di mana para penuai. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, membaharui dunia menuju bahagia. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.